penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu, Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari itu kan dia menipu, dia bersumpah di bawah Alkitab. Buku ini ditulis setelah Richmond mengajukan RJ. Nah, Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Richmond ini, ya kan? Itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kurang dari 1 tahun itu menulis dua buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya dan mengatakan dua-duanya ilmiah. kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah, jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar. Soal Richmond ya, menyampaikan buku setebal 800 halaman, kemudian dengan bangga dan senyum-senyum ditandatangani oleh Pak Jokowi, kemudian press conference dan lain sebagainya, dan mengatakan itu bentuk pertanggungjawabannya. Dan katanya sebagai seorang peneliti selalu begitu mengatakan kalau ada kesalahan ya tidak diperbaiki dan lain sebagainya, itu bentuk tanggung jawab ilmiah dan lain sebagainya. Apakah Anda yakin bahwa itu adalah karya ilmiah? Itu juga masalah. Ketika dia kemudian pengen diadu dengan karya sebelumnya di Jokowi's White Paper, justru kita tanya yang ilmiah yang mana? Ya. Kalau yang Jokowi's White Paper itu menurut saya masih ilmiah. Kalau ini sudah politis sesungguhnya, ya udah pesanan. Makanya saya pakai kaos Jokowi White Paper. Sebagai kebanggaan, karena ini ilmiah. Nah, jadi apapun itu, saya menganggap bahwa Richmond tidak lagi punya moral standing, moral standing at least untuk menjadi saksi maupun ahli, karena dia sudah mengubah keterangannya. Padahal ada 2 keterangan yang eksis. Keterangan yang barangkali dibukukannya pada buku terakhir 800 halaman itu, tapi keterangan di CLS, Citizen Lawsuit, yang juga sudah didokumentasikan sebagai produk dari pengadilan. Nah, hati-hati, ini bisa dipermasalahkan, ya, bisa keterangan palsu ini, karena dia menyampaikan itu tidak di bawah tekanan. Tetapi di bawah sumpah. Malahan, ya. Bukan tidak di bawah tekanan. Kalau yang 800 halaman jangan di bawah tekanan, itu nggak tahu juga. Silakan siapa dulu mau ini? Oke, Mas Roy, silakan. Ya, jadi begini, Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dengan kanal-kanal yang menyiarkan, ada Roy Suryo Official, ada Refli Harun, kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji Official, kemudian juga ada Ugro Senotri Brata dan Laka Abid, ya. Nah, siang tadi ada hal yang saya katakan ini buku wagu. Kenapa saya bilang wagu? Yang pertama, buku ini isinya 180 derajat dengan buku yang sudah pernah ditulis, yaitu Jokowi White Paper. Yang kalau menurut Mas Refli tadi itu ditulis waktu itu masih dengan kewarasan. Buku ini jelas di bawah tekanan. Ya, karena buku ini harus jadi ini kebalikannya dengan Jokowi. Kalau Jokowi itu skripsinya tidak ada tanda tangan pengujian. Kalau ini tadi, buku ini tadi memang sudah ditanda tangan penguji. Yaitu ditanda tangan oleh Jokowi. Kan aneh ini. Jokowi yang katanya tadi kata kuasa hukumnya, itu sempat membaca, kemudian langsung tanda tangan. Gimana bisa membaca lebih dari 700 halaman dalam waktu kurang dari setengah jam? Karena pertemuannya kurang dari setengah jam. Dan kemudian membubuhkan tanda tangannya. Itu satu. Yang kedua yang aneh juga adalah, tadi benar Pak Refli Harun katakan ya, jadi Jagir selaku kuasa hukum dan juga Richmond, Dr. Eng, Richmond Asilan Cialimpar, ya dokter palsu gitu ya. Itu tadi mengatakan dia menulis ini semenjak 15 Desember 2025. Itu bohong saya katakan. Karena 15 Desember itu saya, Bang Gafur, Mas Refli itu keluar dari ruangan di Polda Metro Jaya. Itu kita yakin pasti bahwa semua itu masih meneriakan satu kesimpulan yang sama, bahwa ijazah itu palsu. Tidak ada, termasuk Richmond. Bahkan dia presentasi pakai komputer di dalam dulu, dan dia masih mengatakan tuh. Dan dia juga waktu itu ini embossnya nggak ada, kemudian watermarknya ditambahin. Nah, yang paling penting lagi, setelah itu 15 Desember kan, 18 Februari saya ada juga di Pengadilan Negeri Solo. Richmond masih mengatakan di bawah sumpah dengan Alkitab dia disumpah. Kalau
Jokowi dia mengatakan ijazahnya palsu. Ya 11.000 triliun persen waktu itu dalam sidang dia mengatakan. Lah kok bisa? Dia mengatakan juga tadi 15 Desember itu dia sudah berubah. Enggak ada. Bahkan 25 Februari hanya beberapa hari sebelum dia mengajukan RJ, dia masih nge-tweet. Jadi Pak Ugro dia masih memposting tulisan di Twitter ya dengan mengatakan juga itu ijazah Jokowi dan skripsinya itu masih seperti toilet paper. Ya, jadi masih seperti kertas toilet. Nggak ada anunya saja, nggak ada ilmiahnya. Lah kok dia mengatakan sekarang dengan 800 halaman ini ilmiah dan dia mau menantang-nantang ilmiah. Ini ilmiah apa gitu loh. Nggak ada nih keilmiahan buku yang ditulis dengan pesanan. Sekali lagi saya bilang ini pesanan. Karena jelas betul kuasa hukum dari Jokowi waktu itu Pak Rifai di salah satu siaran TV di live di CNN itu mengatakan nanti kalau bukunya nggak sesuai masih bisa disuruh ngoreksi lagi. Lah ini peneliti kalau kemudian dipesan kayak gini, ini memalukan, mencemarkan, melacurkan dunia ilmu pengetahuan kalau saya bilang. Peneliti kok terima pesanan untuk menuliskan buku dan kemudian buku itu nanti harus ditandatangani oleh pemesannya. Ini kan keterlaluan banget. Jadi saya sangat-sangat malah mentertawakan buku ini ya. Buku ini kita tertawakan aja. Karena ini kadar ilmiahnya sama sekali nggak mungkin. Karena penulisnya tidak punya integritas. Penulisnya bergelar palsu dan kemudian berbohong. Bukan hanya manusia loh ditipu. Tuhan saja dia tipu. Ya, 18 Februari kan dia menipu. Dia bersumpah di bawah Alkitab. Ketika dia menyatakan bahwa itu adalah keterangannya benar, tapi ternyata tidak benar. Jadi saya mengatakan peristiwa tadi di Solo tadi itu benar-benar malah membagongkan. Ya, jadi lucu banget. Ya, dia seolah-olah sok ilmiah dengan menyatakan bahwa ini ada buku dan kemudian buku itu nanti akan disebarkan ke kampus-kampus dan dia tidak akan lagi mau diskusi selain ilmiah soal buku. Udah nggak ada ilmiah. Dan satu yang menarik, ternyata dari konon dia kan mau bersaksi itu. Dia bersaksi apa? Dia nggak mungkin boleh bersaksi dengan buku itu. Buku itu nggak akan kita terima di persidangan. Misalnya maju sidang. Itu Mas. Iya, karena Rismond sudah kehilangan integritasnya Iya. ya sebagai peneliti, sebagai ahli, apalagi kemudian patut diduga gelarnya pun gelar palsu. Ya. Nah, karena itu rasanya aneh ketika Jokowi masih mau rely on dengan Rismond atau masih menerima Rismond. Ya. Tetapi kalau misalnya sama-sama katakanlah ya patut diduga, kita bahasa hukum, patut diduga palsu ya Jokowi yang butuh Rismond. Palsu ketemu palsu. Jadi dia butuh Rismond untuk makin banyak orang yang asli atau palsu. Jadi kalau Anda punya buku asli, Anda tidak membutuhkan sertifikasi. Iya. Anda tidak membutuhkan legitimasi karena dokumen itu sendiri yang akan berbicara. Ya. Dan akan membungkam siapapun yang mengatakan palsu dan lain sebagainya. Tetapi kalau palsu, Anda membutuhkan sertifikasi, legitimasi, dukungan, bahkan penegakan hukum yang tidak imparsial. Nah, ini yang menjadi persoalan. Silakan Bang Gafur atau Pak Ugro. Oke. Ya, Bang Refli, sebelum ke Pak Ugro ya, saya mau menambahkan saja terkait dengan buku ini ya. Pertama, kita harus melihat buku ini ditulis setelah Rismond mengajukan RJ. Artinya buku ini adalah hasil konsensus atau kesepakatan di dalam restoratif justice. Karena yang mengajukan itu adalah Rismond sendiri yang mengajukan ke Pak Jokowi. Di dalam Perpol lama maupun juga di dalam KUHAP yang baru, untuk tercapainya suatu restoratif justice sebagai dasar dikeluarkannya SP3, tentu harus ada kesepakatan. Kesepakatan salah satunya adalah dia harus menulis buku dengan judul otentikasi ijazah. Ya, ini hasil restoratif justice. Ini hasil di mana Rismond saat itu bukan menjadi seorang peneliti independen, tetapi dia sudah menjadi tersangka yang menginginkan SP3 sehingga dia harus menjual hasil penulisannya pada saat menulis buku Jokowi White Papers yang ini sangat ilmiah. Ini sangat ilmiah, dia harus ganti dengan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mendengar pernyataan juga dari mereka ya, termul-termul itu. Ini buku akan menjadi senjata untuk membungkam Roy Suryo dan Dr. Tifa. Betul ya Mas Roy ya? Kita sering dengar begitu. Senjata apa? Senjata makan tuan itu.
Ini buku pertama dari sisi hukum tidak ada nilainya. Kenapa? Nanti Pak Ugro juga bisa tambahkan. Karena buku ini bukan barang bukti. Dan buku ini tidak akan punya nilai hukum karena tidak bisa dihadirkan dalam persidangan. Karena buku ini ditulis setelah Rismon selesai memberikan BAP dan setelah selesai semua proses penyitaan terhadap barang bukti. Nggak mungkin lagi ada suatu barang bukti baru mau dihadirkan persidangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Rismon kalaupun dihadirkan dalam persidangan, ya posisinya bukan ahli untuk menjelaskan isi buku ini. Rismon itu mantan tersangka. Statusnya adalah saksi. Apalagi ada yang mengatakan saksi mahkota. Wah, berarti nggak baca kuhap. Saksi mahkota itu statusnya harus tetap tersangka dan terdakwa, tetapi dia bekerja sama dengan penegak hukum yang lain untuk membongkar kejahatan teman-temannya dan sebagai satu bentuk apresiasi oleh penegak hukum, oleh hukum, maka kemudian di atasnya diberi mahkota. Makanya namanya saksi mahkota. Sama seperti wayang Petruk itu pakai mahkota ya, makanya boncos itu. Jadi saksi mahkota itu syaratnya harus tetap tersangka atau terdakwa, kemudian keterangannya untuk membongkar tindak pidana yang dilakukan oleh teman-temannya, dan yang ketiga dia diberikan mahkota berupa apa? Pengurangan tuntutan atau pengurangan vonis. Jadi sama sekali Rismon tidak bisa dihadirkan sebagai ahli. Yang ketiga, ini terakhir Bang Refli. Tadi di Solo, saya juga melihat videonya. Jagirs kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini sudah ditandatangani dan dengan bangga mengatakan bahwa dan dia tunjukkan ini loh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh tanda tangan Pak Jokowi. Kita tidak butuh Pak Jokowi tanda tangannya di buku ini untuk ditunjukkan ke publik. Yang kita butuh adalah ijazah. Ini kenapa nggak ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kenapa relawan-relawan termul itu kenapa nggak berani menunjukkan ini? Apa arti tanda tangan seorang Pak Jokowi? Karena tanda tangan itu tanpa Pak Jokowi ada di prasasti peresmian apa? Kan bukan satu republik lain. Dan kenapa ini ditunjukkan? Seharusnya ini juga baru ada kebanggaan. Jadi kalau cuma bangga dengan tanda tangan Pak Jokowi, yang tunggu itu adalah ijazah, bukan tanda tangan. Tapi memang tanda tangan itu nanti akan berharga mahal, Mas. Apa itu? Ketika apa itu, Mas? Ketika orang tanda tangan sudah nggak ada. Ya, mungkin itu Bang Refli dari saya. Saya langsung ke Pak Ugro, Pak. Pak Ugro. Oh, baik. Karena begini, kita tidak bisa menyalahkan juga Rismon dan Jagir bangga dengan tanda tangan itu. Mungkin dia fans club. Kalau fans club kan bisa aja kita minta tanda tangan kan. Nah, jadi kalau misalnya kita idolanya adalah idolanya Pak Jokowi ya nggak apa-apa minta tanda tangan. Minta tanda tangan. Oke, silakan Pak Ugro. Ya, kalau saya melihat Rismon ini sebetulnya saya mau senyum-senyum saja. Ya, saya marah juga nggak perlu marah, nanti cepet tua kita. Jadi gini, ini bahaya ke depan kalau ilmu silat yang digunakan Rismon ini, ya kan, itu akan memutarbalikkan sejarah bangsa kita. Kita bisa melihat beberapa waktu yang lalu misalnya gini, peristiwa G30 SPKI, ya kan, sepertinya mau dibalik bahwa yang pelakunya adalah TNI. Padahal TNI jadi korban. Beberapa jenderal yang pahlawan revolusi itu, masa mereka yang jadikan tersangka? Nah ini yang bahaya karena apa? Ini sejarah, ya kan? Jadi sekali lagi, memang sulit seperti Rismon akan menulis buku yang tidak sesuai dengan kehendak hatinya. Bayangin kalau Rismon ini menulis buku resep masakan aja, sayur lodeh dibalik jadi nanti nggak bisa kan tumpah ini ya. Tapi sulit di sini. Ini barat saja, makanya saya tadi mau ketawa seperti itu. Jadi ya kalau saya ingat waktu dulu pendidikan di di Akabri dulu, tingkat 1 itu, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 ada pasti sebelum kita keluar dari kamar-kamar kita itu ada cermin besar. Ya, kita lihat masih pantaskah saya gitu loh. Jadi manusia. Akabri kepolisian waktu itu. Jadi judulnya itu masih pantaskah saya, kita lihat cermin. Nah, mudah-mudahan Rismon masih bisa lihat cermin, lihat wajahnya nanti masih pantaskah saya sebagai seorang peneliti yang ilmiah gitu seperti itu. Itu saja, terima kasih. Luar biasa. Closing. Dia berlindung di balik bahwa kalau ilmiah itu kalau ada kesalahan
harus jujur mengatakannya dan kemudian membuat yang benar apa. Tetapi at the same time dia menunjukkan kebodohannya sesungguhnya. Karena seorang peneliti yang profesional itu ya tidak boleh 180 derajat salahnya. Jadi kalau misalnya 11.000 triliun palsu, kemudian sekarang jadi asli, itu kan tidak masuk akal. Jadi dia berbenturan dengan profesionalisme. Oke, misalnya katakanlah dia anggap jujur dia. Tadinya palsu dia bilang asli. Tetapi bagaimanapun bahwa dia tidak profesional, dia bukan expert, sehingga dia tidak layak untuk menjadi ahli. Mau diajukan di persidangan manapun yang terkait dengan ijazah ini. Karena itu menurut saya mereka yang kemudian bergembira dengan terbitnya buku Richmond, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang disesatkan. Kenapa disesatkan? Karena sejarah nanti akan mencatat seperti Pak Ugro mengatakan, bayangkan ada 2 buku sama besarnya, satu Jokowi's White Paper yang kemudian menimbulkan atau ujung atau pertengahan dari gonjang-ganjing yang sudah didahului sebelumnya. Lalu kemudian di ujung yang lainnya lagi ada buku yang ditulis oleh Richmond. Dan itu 180 derajat berbeda. Anak cucu kita akan tanya, Mbah Richmond ini sebenarnya kok hanya dalam jangka waktu berapa bulan? Dari bulan Agustus, bulan Juni, kurang dari 1 tahun, itu menulis 2 buku yang berbeda sama sekali hasil kesimpulannya dan mengatakan dua-duanya ilmiah. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Tapi persoalan bagi dia, bagi kita nggak ada persoalan. Jadi kalau nanti Richmond dimajukan, kalau sidang misalnya dimajukan ke meja persidangan sebagai ahli, kita akan tolak. Sebagai saksi kita bilang tidak kredibel dan lain sebagainya. Jadi patut bahwa keterangannya itu dikesampingkan. Dan kita tidak perlu layani itu. Dan karena itu tolong hakim juga dan jaksa juga tidak perlu mengajukan Richmond dan hakim tidak perlu kemudian memperkenankan Richmond untuk hadir dalam persidangan. Karena memalukan menurut saya. Karena kita ingin persidangan itu adalah persidangan yang kredibel. Tapi sekali lagi daripada kita bicara sidang, sudahlah hentikan kasus ini biar Mas Roy bisa kembali pada kehidupan normal yang produktif. Dr. Tifa bisa menyelesaikan disertasinya di 2 universitas. Dan Jokowi bisa keliling Indonesia. Tetapi kebenaran kebenaran tetap harus diwujudkan. Itulah yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu kan. Forgive but not forget. Nah, soal forgive bukan urusan kita. Memaafkan itu urusannya kepala negara, kepala pemerintahan, dalam hal ini Prabowo. Tugas kita menurut saya, Mas Roy, entah kalau Mas Roy nanti closing statementnya, sudah selesai sesungguhnya. Bahwa ini 99,9% sudah palsu. Kalau asli dari kemarin-kemarin sudah Mas Roy masuk penjara, ya kan? Tetapi karena palsu, berbelok-belok, berkelok-kelok, berliku-liku, sehingga tidak berani juga untuk sampai kepada sebuah persidangan untuk membuktikan. Walaupun kita bilang ini kasusnya kasus pencemaran nama baik akan diarahkan ke sana, tapi kita sebagai lawyer akan menuntut Pak Jokowi harus hadir dan kita akan tanya soal kredibilitas dia, tidak hanya soal ijazah, tapi hal-hal yang related dengan pendidikan dan latar belakang, karena itu akan mempengaruhi siapa Jokowi sebenarnya, ya kan? Who Jokowi is. Nah, itu yang paling penting. Silakan Pak Ugro. Ya, nanti Mas Gafur. Ya, singkat padat jelas saja. Saya rasa Richmond ini sudah pernah diberikan nasihat oleh saudara atau kawan-kawannya di Baligi sana mungkin. Ya. Kira-kira nasihat begini, sudah aku bilang tidak perlu ikut bertempur kau. Akhirnya matilah kau gitu kan itu. Ini bertempur dalam rangka ijazah palsu tadi. Ya, singkat P21 sampai hari ini masih belum jelas, masih belum jelas atau sangat tidak jelas, menunjukkan bahwa memang perkara ini juga tidak jelas dan tidak layak untuk disidangkan. Kalau memang pada akhirnya harus ditutup, ya harus ditutup demi hukum, bukan demi kepentingan siapapun, tapi demi kepentingan hukum itu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buku yang ditulis oleh Richmond
ini buku yang tidak bernilai karena nilai seorang peneliti adalah pada integritasnya, bukan pada metodologinya yang katanya ini kan berdasarkan metodologi terbaru saya, tidak, tapi pada integritas, pada originalitas daripada peneliti itu sendiri. Kalau buku ditulis untuk berkompromi untuk mendapatkan SP3 dan RJ, saya kira rakyat tidak perlu lagi membaca buku ini karena mereka udah tahu bahwa buku ini isinya bohong semua. Sedikit, mohon dipikirkan. Jadi gini, mau secanggih apapun penelitian metode yang ada di buku ini, nggak bisa mengubah kata-kata yang tadi sudah disebut oleh Pak Ugro. Pak Kasmujo nggak bisa berubah dengan buku ini, ya. Kemudian KKN tidak bisa berubah dari tahun 83 dirubah ke 85, itu fakta. Desa Ketoyan juga nggak bisa berubah. Maka buku ini, ya, gitar listrik nggak bisa berubah. Gitar listrik mau colok kemana? Colok ke hidung, ya. Kalau ada di sini. Jadi buku ini sama seperti perkataanmu, Mon. Buku ini toilet paper. Kalau toilet paper, ya bagusnya disobek aja buku ini. Ya udah. Jadi buku ini itu lebih baik dimusnahkan saja karena ini hanya akan menjadi sampah di masyarakat dan kita sebar buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.